sambil menunggu nih kita mulai jam 7 ya. Salam kenal Pak Yayat. Selamat bergabung. Di chat, di grup chat, itu ada kuis yang bisa teman-teman isi. Jadi kuis ini berisi pengetahuan teman-teman terkait dengan trading. Jadi yang skornya di atas 90 nanti kami akan dari Trading Coach ID akan memberikan voucher berupa 500.000 diskon untuk join di Trading Coach ID Academy. Buat teman-teman yang berminat untuk bergabung, bisa mengambil kuis itu, terus coba isi, nanti akan ada skornya. Bagi yang dapat nilai di atas 90 poin, kami akan mengirimkan voucher berupa 500.000. Nanti di sesi berikutnya ada dari TradingView juga ya. Dari TradingView nanti teman-teman akan dapat 5, masing-masing dapat 1 lah, nggak 5. Dapat dibagikan 5 akun gratis berupa akun Pro dari TradingView dengan harganya 155 US dollar untuk setahun, dan itu bisa lifetime warranty ya, kata Pak Adit kemarin, itu bisa diperpanjang lifetime. Jadi nanti simak materi yang diberikan oleh TradingView Indonesia, terus nanti ada kuisnya. Untuk sekarang, untuk kuis pertama, sambil menunggu jam 7, teman-teman bisa ikutin kuis yang ada di grup chat, atau saya bagikan juga di channelnya Trading Coach ID di Telegram. Nah, ini udah bergabung Pak Adityan Mulya. Halo Om. Ya, halo Om. Oke, selamat bergabung Om. Iya. Ada suaranya ya? Aman ya? Aman, aman. Wah, bener-bener YouTuber ini kayaknya ya. Ya, harap maklum aja lah Om. Nah, Wah. sekalian kan kalau lagi live pakainya begini. Jadi kalau di depan komputer ya begini. Itu kelihatannya. Mantap. Ini pro. Bener-bener pro ini. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Selamat bergabung Pak Han. Gue lagi di kafe nih Pak Mahfud. Assalamualaikum teman-teman semua. Mantap. Ganggu nggak nih suara gue? Kedengeran. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung di Trading Coach ID, dan juga malam ini kita kedatangan tamu dari TradingView Indonesia. Ada Pak Adityan Mulya nih, mantap. Ini alhamdulillah malam ini juga kita ada kesempatan bertemu dengan Pak Hansyu juga, yang nanti akan membagikan bagaimana trading tanpa indikator. Jadi malam ini udah hadir partisipan ada 63 orang nih Pak Adit. Aman, mantap. Mungkin Pak Adit sebelum mulai ke inti TradingView-nya bisa cerita sedikit sebenarnya jadi Growth Director TradingView Indonesia itu kerjaannya ngapain gitu, kantornya di mana gitu. Boleh. Kalau misalnya ini saya sebetulnya awalnya sebelum jadi Growth Director di sini kan sebelumnya saya adalah user dari TradingView ya. Jadi kurang lebih kemarin itu saya sudah hampir 2 tahun untuk jadi user TradingView. Pada saat mereka mau launching ke Indonesia, mereka butuh orang untuk bisa menghandle di sini, yang kebetulan pada saat itu pilihannya dari pusat langsung jatuh kepada saya karena mereka tahu bahwa saya kebetulan adalah orang Indonesia karena dilihat dari informasi yang ada di profil saya. Nah, kemudian di sini secara umum sih sebetulnya tugas saya dari TradingView itu lebih ke arah untuk menembus pangsa pasar di Indonesia ya, tapi mungkin kalau buat rekan-rekan sekalian ingin lebih mengetahuinya apakah pangsa pasar yang dimaksud, itu sebetulnya lebih ke arah
bagaimana nanti TradingView bisa menjadi charting provider ke Bursa Efek Indonesia. Karena mungkin rekan-rekan pun juga sudah tahu bahwa beberapa bursa di luar negeri seperti CME, kemudian di Kazakhstan, di Brazil, itu semua sudah menggunakan charting platform dari TradingView. Nah, jadi tugas saya sebetulnya intinya itu lebih ke arah bagaimana caranya penetrasi ke dalam Bursa Efek Indonesia, yang mana tentunya approaching-nya kalau di sini saya mulainya dari down to top, di mana kita coba besarkan dulu komunitasnya, user-usernya dengan mendekati edukator-edukator untuk mengajak bekerja sama, sehingga nanti diharapkan suatu saat Bursa Efek Indonesia akan notice tentang keberadaan dari TradingView dan akhirnya akan mau menggunakan platform dari TradingView. Kurang lebih seperti itu. Terus kantornya di mana nih, Pak? Kalau untuk kantor kita hanya ada di US ya Pak ya. Jadi memang TradingView ini mengadopsi sistemnya remote working. Jadi dari pertama sudah memang tidak ada kantor cabang di mana-mana selain ada di US gitu. Ya basically dengan ada kondisi seperti ini saya sebetulnya nggak terlalu banyak pengaruh gitu karena dari awalnya juga sudah work from home gitu. WFH terus ya. Iya. Silakan Pak Adit, ini waktunya udah siap. Udah waktunya Pak Adit. Saya langsung share screen aja ya Pak ya. Siap. Sebentar. Oke. Mungkin rekan-rekan bisa lihat sudah layarnya? Sudah kelihatan. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih kepada Trading Coach Pak Mahfud dan Pak Hans yang sudah mengundang saya untuk mengisi acara di sini dan juga untuk memperkenalkan TradingView kepada rekan-rekan semua. Di sini mungkin saya tidak akan terlalu banyak mendetail ya, tapi kurang lebih saya di sini akan membahas kurang lebih gambaran secara umum mengenai TradingView itu apa bagi rekan-rekan yang masih baru dan belum juga atau belum menjadi user dari TradingView. Jadi TradingView itu sebetulnya kita adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang charting platform ya. Jadi kita adalah penyedia sebuah chart di mana seperti yang Anda lihat di sini ya, kita selain penyedia chart, kita pun juga di sini akan atau menyediakan atau menjadi sebuah semacam sosial media khusus bagi para trader, di mana kalau misalnya di sosial media kebanyakan itu yang diposting adalah foto-foto, tapi kalau untuk di TradingView yang Anda postingkan di sini adalah ide-ide trading, yang mana tentunya seperti halnya di sosial media, Anda bisa melihat di sini ya, Anda bisa membangun popularitas untuk bisa memacu juga kepada Anda untuk semakin semangat dalam mempublikasikan ide dan juga berlatih agar teknik trading Anda juga semakin maju di sini. Nah, seiring dengan semangat yang kita miliki di sini bahwa kita bertujuan untuk menyediakan sebuah charting platform yang notabene ya ini akan menjadi senjata utama bagi para trader, maka tentunya kita pun juga di sini memiliki charting platform yang bisa dibilang tercanggih di kelasnya untuk saat ini. Kenapa? Karena kita pada saat ini charting platform kita itu sangat user friendly, sangat mudah digunakan. Bahkan katakanlah rekan-rekan yang baru menggunakan saja mungkin hanya butuh waktu sekitar 2-3 minggu untuk bisa langsung memahami semua fitur-fitur yang kita miliki di sini. Nah, sebetulnya kelebihannya apa sih dibandingkan fitur-fitur dari charting platform yang lain? Yang pertama kali membuat saya tertarik sebetulnya untuk masuk ke dalam TradingView dan juga menggunakan TradingView itu adalah versatilitas dalam kita menggerakkan chart seperti ini. Yang mana untuk dari zoom in dengan zoom out-nya hanya perlu untuk menggunakan scroll dari mouse, kemudian untuk mengubah zoom-nya Anda bisa drag atau seret toolbar yang ada di samping sini ya, yang mana ini sangat-sangat mudah sekali untuk digunakan dan juga tampilannya ini sangat menarik untuk dilihat ya, tidak terlalu kaku lah kalau kurang lebih saya bilang seperti itu. Jadi sehingga kita sebagai seorang trader yang tugasnya juga notabene mengamati chart ya, maka tentunya memiliki sebuah chart yang enak dipandang mata itu adalah suatu keunggulan tersendiri ya, karena tentunya kita sebagai seorang trader pun juga dituntut untuk berada dalam kondisi yang nyaman, kemudian bisa berpikir jernih dalam sebelum mengambil keputusan trade tentunya. Nah, dari situ yang menyebabkan saya sebagai seorang trader dulunya itu ya tertarik untuk menggunakan TradingView. Nah,
Seiring dengan semangat dari trading coach yang ingin membudayakan naked trading, ya, TradingView di sini memiliki tools atau berbagai macam tools yang sangat mendukung untuk dapat melakukan naked trading. Ya, perlu didefinisikan di sini bahwa naked trading itu lebih cenderung ke arah tanpa indikator, ya, di mana meskipun demikian penggunaan tools yang tepat itu akan sangat membantu Anda untuk bisa mengolah atau menggali lebih dalam, ya, mengenai seperti apa sih naked trading tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah misalnya Anda ingin menggunakan pengukuran seperti contohnya fib retracement. Nah, kalau misalnya retracement mungkin Anda tahu secara umum, ya, bahwa retracement itu seperti apa, seperti ini. Nah, kelebihannya dari TradingView adalah dibandingkan yang lain bahwa apabila Anda katakanlah seiring dengan berjalannya pengetahuan Anda, kemudian juga experience Anda di dalam trading semakin tinggi, maka kelebihan yang kita punya di TradingView adalah Anda bisa melakukan edit atau kustomisasi dari tool yang Anda gunakan. Misalnya di sini adalah Fibonacci retracement, yang mana Anda bisa lihat di sini opsinya Anda bisa nyalakan atau matikan dan juga ganti sesuai dengan kebutuhan yang Anda perlukan tentunya. Nah, pertanyaan yang mungkin di sini, loh, semua charting platform juga bisa seperti ini gitu loh. Tapi apa sih kelebihannya? Nah, kelebihannya adalah di sini kita memiliki template, ya. Jadi template ini adalah apa? Bahwa setiap tools yang Anda gunakan itu akan bisa memiliki template-nya masing-masing, sehingga Anda seiring dengan perjalanan trading Anda di sini, apabila Anda mendapatkan ilmu-ilmu yang baru misalnya atau settingan-settingan tools yang baru, Anda bisa berpindah dengan cepat dan menyesuaikan diri terhadap kondisi perubahan yang ada di dalam pasar. Karena tentunya kita tahu bahwa pergerakan harga di dalam pasar itu kan tidak monoton, ya. Jadi kadang-kadang harga bergerak trending, kadang-kadang harga bergerak sideways atau ranging, di mana perubahan tools di sini atau penggunaan tools terkadang settingan tertentu itu tidak lagi bisa atau kurang lebih mungkin agak perlu ada sedikit penyesuaian atau minor adjustment, yang mana tentunya ini akan sangat berguna. Misalnya seperti ini, ya, inversion, misalnya saya ganti inversi, atau misalnya saya buat sendiri di sini standar Fibonacci, yang mana tentunya ini akan bisa menambah versatilitas Anda dalam menanggapi atau juga menanggulangi dan juga mengantisipasi segala kemungkinan pergerakan yang ada di dalam pasar. Nah, fitur yang dimiliki oleh TradingView itu sangat lengkap, ya. Kalau misalnya Anda lihat di sini sebelah kiri, Anda bisa akses semua tools yang ada di TradingView itu di sebelah kiri. Ini adalah semua tools yang akan berguna bagi Anda dalam melakukan analisis, ya, dan atau membantu Anda dalam melakukan analisis teknikal. Di sini ada kuas dan lain-lain, kemudian juga teks dan semuanya ada di sini. Tapi ada satu lagi fitur yang memang sangat menarik untuk digunakan di sini, ya. Yang pertama adalah tools untuk membuat sebuah Elliott Wave, ya. Di sini sangat mudah sekali, di mana Elliott Wave di sini Anda tinggal pilih gelombang impuls Elliott 1 2 3 4 5 dan Anda tinggal lakukan klik saja, ya. Apabila Anda lihat kira-kira di sini di mana ya kira-kira gitu kan. Kita ambil contoh saja, ya. Ini mungkin tidak pas, tapi contohnya seperti ini. Anda hanya perlu melakukan klik seperti ini. Dan Anda bisa lihat penomorannya itu langsung keluar dengan otomatis. Jadi Anda tidak perlu membuat masing-masingnya nomor di sini, kemudian buat lagi angka dengan teks, buat lagi, dan buat lagi. Itu adalah suatu hal yang sebetulnya kurang lebih sangat wasting time, ya. Bukan dalam artian tidak penting, tapi kalau misalnya memang ada tools yang bisa membuat semuanya lebih praktis, ini tentunya akan sangat lebih membantu. Dan kemudian Anda juga di sini seperti yang saya katakan tadi, ya, bahwa setiap tools dari TradingView itu sangat customizable, ya. Jadi dapat dikustomisasi. Anda bisa lihat di sini derajatnya bisa diganti. Contohnya seperti ini, super cycle, primer, menengah, yang mana Anda bisa membuat beberapa macam overlay untuk tidak kebingungan antara atau membedakan mana yang wave mana yang Anda buat, di mana termasuk wave-nya pun sendiri juga bisa dihapus ataupun juga bisa diedit secara manual. Nah, ini ada suatu kelebihan dari fitur-fitur yang dimiliki TradingView yang sebetulnya tidak dimiliki oleh charting platform yang lain. Dan kalau saya pribadi, ya, dulu salah satu penyebab saya masuk ke TradingView, ya, itu adalah
tools ini sebetulnya ya, yang berhubungan dengan harmonic pattern sebetulnya, karena ini adalah suatu hal yang jarang dimiliki oleh platform charting. Kalaupun misalnya ada yang custom ya, itu pun juga biasanya penggerakannya atau penempatannya, behaviornya tidak terlalu bagus ya, dan bentukannya juga tidak terlalu bagus. Di mana ini sebetulnya mungkin tidak otomatis ya, tapi semi otomatis, di mana Anda hanya perlu melakukan klik, 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 dan klik, di mana Anda langsung bisa melihat di sini angka-angka Fibonacci-nya langsung muncul secara otomatis, yang mana basically ini adalah suatu hal yang sangat mudah dan menarik untuk digunakan, karena tentunya Anda tahu sendiri kan kalau misalnya menggunakan harmonic pattern itu kan memang terlihatnya advance, dan kemudian juga pun ya kalau misalnya memang penarikannya di sini kita bisa lihat sendiri valid tanpa harus adanya kadang-kadang kalau misalnya kita mau posting di website ya atau di Facebook misalnya analisis, oh saya punya ada Gartley pattern nih gitu kan, tapi ukurannya ini kan kadang-kadang suka tidak bisa divalidasi ya, apakah benar Anda menggunakan Fibonacci yang sesuai dengan Gartley ataukah tidak. Tapi di sini kita bisa menunjukkan itu secara otomatis seperti ini, yang mana tentunya akan semakin memperkuat argumentasi Anda apabila katakanlah Anda melakukan posting ide-ide Anda di sosial media ataupun juga di tempat lain sebagai acuan trading Anda. Dan tidak hanya itu ya, Anda pun juga bisa membuat misalnya seperti triangle, kemudian tree drive, kemudian head and shoulders ya. Ini adalah suatu tools juga yang sangat menarik yang kita punya seperti ini. Anda hanya perlu, sebetulnya mudah ya. Kalau di TradingView ini kelebihannya adalah semuanya itu hanya tinggal klik, klik, dan klik gitu ya. Kemudian Anda tidak usah repot dan akhirnya semuanya sudah komplit atau bisa selesai dengan hitungan detik saja gitu. Jadi Anda tidak perlu membuat misalnya katakanlah garisnya dulu, kemudian digaris lagi, atau segitiga masing-masing dibikin 3 kali gitu. Itu kan sangat repot ya. Kalau misalnya TradingView ini dengan menggunakan tools yang kita punya, Anda bisa melakukan analisis di dalam chart ya tentunya dengan sangat cepat. Orang belum selesai. Yang mana tentunya kalau misalnya kita bisa semakin cepat dan mudah dalam melakukan analisis seperti ini, tentunya itu akan bisa memberikan keunggulan tersendiri bagi kita, ataupun juga kita bisa melakukan validasi secara jauh lebih mendetail daripada menggunakan platform-platform trading lain yang lebih tradisional atau yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat hal-hal tersebut. Nah, ditambah lagi kita di sini memiliki alat yang namanya pengukuran untuk mengukur posisi pembelian ataupun juga posisi penjualan. Ini adalah suatu tools juga yang sangat-sangat baik untuk dapat Anda gunakan. Kenapa? Karena basically bagi Anda seorang trader ya, tentunya yang menjadi concern utama adalah bagaimana cara Anda menghitung berapa risiko yang Anda keluarkan sebelum melakukan trade. Nah, ini adalah suatu tools yang sangat berguna di mana Anda bisa lihat sendiri di sini. Di bawah sini apabila Anda meletakkan stop loss-nya di mana ya, Anda bisa setting sendiri, tinggal digeser saja. Misalnya entry Anda di sini, kemudian Anda lihat, oh oke, saya punya proyeksi bahwa harga akan sampai ke titik di atas ini misalnya. Maka saya akan coba tarik ke arah atas, di mana Anda bisa lihat, oh oke, risk and reward-nya 1:3. Berarti untuk satu risiko yang saya risikokan di sini, maka Anda berpotensi untuk mendapatkan 3 kali reward-nya. Dan ini adalah suatu tools yang tidak dimiliki oleh platform yang lain, yang mana unik untuk TradingView, yang tentunya ya, kalau untuk saya pribadi sebetulnya ini adalah tools yang betul-betul membuat saya tidak bisa pindah dari platform trading ke platform trading yang lain ya. Kenapa? Karena meskipun katakanlah dulu atau sekarang pun juga masih lah kadang-kadang ya saya melakukan trade tetap misalnya menggunakan platform trading yang umum digunakan, tapi basically semua analisis yang saya lakukan akan selalu diawali dari TradingView. Kenapa? Karena tools ini adalah tools yang sangat mudah untuk digunakan, yang mana juga ini bisa menentukan seberapa besar kemungkinan saya profit ke depannya, karena basically tanpa ada penghitungan dari risk and reward seperti ini ya, kita sebagai seorang trader itu mungkin tidak akan memiliki kurang lebih pandangan secara jelas mengenai risiko, dan tentunya otomatis juga itu akan mengaburkan seperti apa proyeksi dari sebuah analisis yang kita lakukan sebelumnya. Oke, dan salah satu kelebihan lagi ya dari TradingView mungkin yang bisa Anda gunakan
itu lebih ke arah fitur-fitur yang katakanlah add-on ya, mungkin advance di sini bahwa katakanlah misalnya Anda itu adalah seorang trader yang memanfaatkan korelasi misalnya. Anda bisa seperti ini melakukan tambah simbol secara otomatis. Misalnya seperti ini Anda langsung overlay di dalam chart di mana Anda langsung bisa melihat sekarang korelasinya antara Euro USD dengan DXY itu sedang positif misalnya, atau misalnya katakanlah Anda sedang melihat katakanlah ya USD Yen misalnya. Seperti apa sih korelasi antara USD Yen dengan dolar indeks? Anda bisa langsung overlay di dalam chart. Dan kemudian juga bagi Anda yang tentunya di TradingView ini kita memiliki berbagai macam simbol yang lengkap di mana itu mungkin tidak akan Anda dapatkan di platform yang lain. Contohnya misalnya adalah seperti ini. DXY. Mungkin Anda tahu kalau misalnya dolar indeks atau DXY atau USD atau US dollar ya, itu stikernya di platform-platform trading kebanyakan itu sudah umum untuk digunakan. Tapi kalau misalnya untuk indeks mata uang seperti pound Inggris atau British pound di sini, kemudian juga Australian dollar, itu hanya dimiliki oleh TradingView, yang mana tentunya ini akan sangat bermanfaat apabila Anda bisa menggunakan tools ini dengan sangat atau dengan lebih seksama ya tentunya apabila Anda mengacu terhadap AXY atau AXY di sini, Anda akan bisa membandingkan bagaimana performa Australian dollar terhadap dolar indeks terhadap indeks dari dolar Australia itu sendiri ya, di mana itu akan bisa memberikan semacam keunggulan tersendiri dibandingkan mereka-mereka yang mungkin dalam artian di sini tidak memiliki akses ke data ini. Dan juga kalau misalnya katakanlah Anda adalah seorang trader yang jauh lebih advance lagi, Anda bisa membuat semacam komposisi formula sendiri ya di sini. Mungkin ini lebih advance ya. Misalnya katakanlah Anda bisa buat Euro Yen ditambah GBP JPY misalnya seperti ini. Kemudian dibagi 2. Ya, maka otomatis chartnya akan langsung keluar dengan hasil prosesan dari formula yang Anda buat sendiri, dan ini adalah suatu hal yang memang unik untuk TradingView. Anda mungkin tidak akan menemukan hal ini di platform-platform yang lain, terkecuali misalnya Anda menggunakan platform yang super advance seperti Bloomberg Terminal dan lain-lain, yang mana tentunya itu biayanya luar biasa. Sementara kalau untuk di TradingView, ini semua bisa Anda dapatkan dengan gratis. Nah, mungkin di sini cuman tinggal sekitar 7 menit lagi ya waktunya. Makanya terakhir saya di sini akan tutup saja untuk presentasi dari saya dengan satu tools terakhir, yaitu ini akan sangat membantu ya bagi Anda yang merupakan seorang trader yang notabene katakanlah mungkin baru mulai atau baru ingin belajar untuk trading seperti apa, ditambah dengan pengetahuan dari trading coach nanti yang bisa Anda dapatkan dari trading coach mengenai naked trading seperti apa. Tentunya nanti juga Anda akan belajar mengenai motif-motif candlestick ya, atau candlestick pattern. Di sini kita sudah memiliki built-in ya, built-innya itu misalnya katakanlah di sini Anda bisa lihat yang umum biasanya digunakan adalah doji, bearish dan bullish engulfing, di mana ini akan muncul, yang mana seperti biasanya juga saya informasikan ya. Nah, kita memiliki customisasi di sini untuk bisa mendeteksi trennya atau memfilter dari tools ini berdasarkan dari SMA 50 ataupun juga SMA 50 dan SMA 200. Nah, tapi keistimewaan sebetulnya kalau untuk ini mungkin custom indikator dari platform yang lain juga bisa ya menggunakan hal ini atau membuat hal ini, tapi satu advantage dari TradingView di sini adalah, atau keunggulan dari TradingView yang tidak dimiliki oleh platform yang lain, itu mungkin seperti yang Anda pernah lihat atau yang sudah dilihat tadi pada awal presentasi ini dimulai, yaitu ada putar ulang bar ya, atau bar replay disebutnya, di mana ini akan sangat membantu Anda untuk bisa mempelajari seperti apa sih sebetulnya performa dari masing-masing candlestick pattern yang Anda lihat di dalam chart. Contohnya, misalnya Anda bisa lihat di sini. Oke, doji misalnya. Nanti katakanlah misalnya di Trading Coach Anda mendapatkan informasi mengenai doji itu apa, kemudian bagaimana cara melakukan trading sebuah doji. Anda bisa langsung validasi di sini ya, berdasarkan pergerakannya menggunakan backtester di sini atau putar ulang bar di sini, di mana Anda bisa lihat
Anda bisa cari motif-motif candlestick apa yang kira-kira sesuai dengan Anda. Misalnya katakanlah oke, bullish engulfing. Oh ternyata bullish engulfing itu saya bisa buy, tapi kalau misalnya sampai ke batas bawah mungkin agak sedikit invalid. Atau misalnya katakanlah Anda bisa lihat, oh sekarang ini ada sebuah pergerakan tren turun, berarti ada bullish engulfing, itu belum berarti harga akan langsung reverse ke arah atas. Yang mana tentunya ini akan sangat membantu Anda untuk bisa menjadi seorang trader yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya, karena Anda bisa mendapatkan pelajaran dari trading coach yang kemudian diaplikasikan di sini, dan juga Anda langsung bisa melakukan backtest di dalamnya sesuai dengan time frame yang Anda inginkan. Jadi katakanlah misalnya Anda ingin menjadi seorang scalper, misalnya Anda bisa lihat time frame-nya bisa banyak sekali di sini, dan Anda pun juga bisa menggunakan ya custom time frame. Sebetulnya ini adalah salah satu keunggulan yang saya juga jagokan ya di TradingView. Kenapa? Karena Anda bisa lihat di sini 2 hour. Ini adalah entry time frame saya yang paling kecil, di mana entry time frame ini itu tidak dimiliki di platform yang lain ya. Ada kelebihan dan kekurangan tersendiri yang bisa Anda temukan dari time frame yang umum ya, yang umum Anda temukan di platform Anda, dan tentunya banyak kelebihan lain yang bisa Anda temukan dengan custom time frame atau time frame yang tidak umum digunakan, seperti ini contohnya 5 jam, 8 jam, 3 jam ataupun 2 jam ya, yang mana ini akan bisa menjadi sebuah edge bagi Anda atau sebuah senjata tersendiri ya untuk Anda dapat melakukan trading di dalam pasar, terutama mengingat ya kondisi pasar pada saat ini mungkin tidak sama seperti beberapa waktu yang lalu, karena kita tahu saat ini posisinya sangat dipengaruhi oleh bagaimana pandemi ini berjalan atau progres dari pandemi coronavirus ini. Jadi tentunya dengan kemampuan versatilitas yang dimiliki oleh TradingView ini akan bisa memberikan Anda keunggulan tersendiri di dalam pasar, terutama dalam menghandle ataupun juga menyesuaikan sistem trading yang Anda miliki, baik itu dari sisi time frame ataupun juga dari sisi tools yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan, yang mana tentunya ya semuanya itu akan Anda dapatkan dasarnya dari pelajaran yang mungkin nanti akan Anda dapatkan atau Anda peroleh secara lebih mendetail dari rekan-rekan di Trading Coach. Oke, mungkin dari saya sekian dulu saja, Pak Mahfud dan Om Hans. Silahkan dilanjutkan. Makasih banyak ini. Dan teman-teman kita dari Trading Coach ID juga dapat fasilitas gratis ini pakai Pro Akun dan Premium ya dari TradingView Indonesia. Makasih sekali Pak Adit udah membagikan akun gratisnya. Aman. Boleh, kita ada beberapa pertanyaan ini Pak, boleh? Boleh. Ya. Pertama dari Ibu Carisa ya. Pertanyaannya, apa beda ya TradingView yang ada yang tadi Pak Adit buka dengan investing? Beda atau sama gitu pertanyaannya? Jawabannya jelas beda kalau itu. Kenapa? Karena gini, kalau investing.com itu yang digunakan oleh mereka hanyalah platformnya saja atau hanya softwarenya saja ya. Jadi tentunya meskipun katakanlah notabene di investing ada data-data banyak juga data-data yang bisa didapatkan di investing, tapi tentunya tidak akan selengkap yang Ibu akan dapatkan di TradingView ya. Terutama kalau misalnya kita korelasikan dalam bentuk komoditas ataupun juga yang lainnya. Di TradingView Ibu akan bisa mendapatkan data-data yang jauh lebih lengkap dibandingkan di investing.com ya. Tapi tentunya basically ya, karena yang dipakai oleh TradingView itu adalah charting platformnya juga dari TradingView, tentunya pasti memiliki keterbatasan, seperti contohnya tidak akan bisa melakukan putar ulang seperti yang bisa kita lakukan di sini ya. Mungkin itu kurang lebih. Oke. Ibu Carisa, kalau udah terjawab boleh diketik ya di grup chat. Terus ada pertanyaan lagi dari Pak Tom ini, Pak Adit. Apakah harus daftar ke TradingView baru bisa menggunakan semua toolnya? Betul sekali. Kalau misalnya untuk daftar sebetulnya seperti ini ya, tinggal sign up saja. Kalau misalnya ini saya kan sudah masuk ya, coba saya log out dulu. Anda bisa masuk ke sini, sign up, ataupun juga mulai percobaan gratis di sini ya, di mana nanti Anda akan mendapatkan beberapa macam offer ya, untuk mencoba
account pro kita di sini, atau katakanlah misalnya Anda ingin saya tidak mau deh gitu kan. Kalau misalnya di sini kan coba gratis ini tetap harus masukin data kartu kredit ya. Kalau misalnya katakanlah Anda takut nanti tiba-tiba otomatis ke charge gitu setelah lewat 30 hari, Anda bisa gunakan yang basic saja di sini. Yaitu kalau basic di sini tidak ada biaya apapun, gratis. Ya memang ada keterbatasannya dibandingkan yang pro ataupun yang lain, yang berbayar yang lainnya. Tapi kurang lebih sebetulnya saya pribadi dulu 2 tahun sebelum saya menggunakan TradingView atau sebelum bekerja di TradingView, saya sendiri juga menggunakan yang basic ya, dan itu lebih dari cukup sebetulnya. Jadi tidak usah ragu-ragu bagi Anda yang katakanlah misalnya ingin mencoba, langsung dicoba saja. Dan tentunya TradingView ini memiliki basic plan di sini yang mana itu tidak bisa digunakan tanpa ada biaya sama sekali. Seperti itu. Satu lagi ini Pak Adit, sebelum Boleh? masuk ke kuis. Dua lagi ya. Pertama dari Pak Chandra, apakah ada fitur untuk harmonic pattern scanning di TradingView? Nah, kalau untuk harmonic pattern scanning itu mungkin saat ini belum ada secara bawaan. Cuman kita itu saat ini sedang bekerja sama sebetulnya ya dengan satu inisiator harmonic pattern. Saya lupa namanya karena sudah lama nggak pakai harmonic ya. Tapi kurang lebih kita sedang development itu toolsnya untuk bisa auto scanning. Tapi kurang lebih untuk sementara ini sih sebetulnya masih belum ada ya. Jadi harap bersabar saja. Cuman insya Allah kedepannya kita akan punya ya fitur tersebut, karena tentunya TradingView di sini akan terus berinovasi dan menambahkan fitur-fitur yang baru ke dalam platform charting kita. Tapi untuk sementara ini memang masih belum ada. Cuman kalau misalnya memang Anda menginginkan, Anda bisa coba untuk atau misalnya Anda punya kemampuan untuk melakukan coding ya, Anda bisa langsung coding saja masuk ke dalam TradingView, kemudian Anda buat sendiri custom code-nya dengan menggunakan PineScript di sini ya. Editor Pine di sini Anda bisa rumuskan sendiri, di mana tentunya ini akan menjadi custom yang tentunya ya bisa Anda jadikan juga sebagai income. Kenapa? Karena khusus untuk custom script di sini atau custom indikator itu Anda memiliki hak untuk melakukan penjualan terhadapnya ya. Tapi selain itu atau ide itu bisa diakses secara publik, tapi hanya script. Kalau misalnya Anda inisiatif di sini membuat, katakanlah saya pengen buat harmonic pattern scanner gitu kan, maka Anda bisa buat di sini dan kemudian Anda punya kesempatan untuk melakukan penjualan ke script ini secara internasional, yang tentunya itu adalah suatu peluang yang juga sangat baik untuk Anda manfaatkan. Seperti itu. Pak Adit, kita boleh sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi. Cuman karena waktunya agak mepet, sambil menjawab pertanyaan, boleh saya share screen, Pak? Boleh. Untuk kuis. Saya stop aja ini ya berarti ya? Ya, boleh. Ya. Oke, siap. Ya. Jadi buat teman-teman, siap-siap di depan komputer, gadgetnya. Ini ada kuis secara online. Jadi di sini kita nggak ada intervensi apapun ya. Jadi Pak Adit juga nggak akan memilih siapa yang menjadi juara. Karena ini yang kita lihat adalah kecepatan teman-teman dalam hal menjawab semua pertanyaan yang ada. Jadi teman-teman masuk ke sini di myquiz.org, bisa di gadget, di handphone, bisa di iPad atau di tablet, dan juga bisa di laptop. Jadi tinggal arahkan ke sini, masukkan kodenya 447669. Saya coba ketik aja di grup chat ya. Ini saya ketik di grup chat buat yang bingung membaca di layar. Terus kode autentikasinya 447669. Tinggal diklik aja. Pak Adit gak usah ikutan ya, Pak? Enggak. Oke, kalau udah klik join ya, klik join. Nah, di sini ada
pertanyaan tentang privasi policy. Pastikan Anda di atas 16 tahun semua. Yes, masukkan nickname-nya. Nah, nickname ini nanti akan kami hubungin, jadi usahakan nickname-nya yang sesuai dengan yang terdaftar tadi di registrasi di Eventbrite. Nanti akan kami hubungin dan daftar pemenang langsung saya sampaikan ke Pak Adit untuk diberikan akun pro-nya ya. Aman. Nah, setelah itu, kalau sudah join, sekarang yang sudah masuk 30 orang ya, yang sudah masuk. Kita masih menunggu mungkin 5 orang lagi biar langsung kita mulai. Masih 30, 42. Oke, kita mulai ya Pak ya. Saya jadi ingat waktu dulu ikut beginian nih. 44 orang. Oke, siap ya. Kita mulai sekarang ya. Yang nggak ikut berarti nggak dapat akun pro. Kita nggak nunggu lagi. Silakan. Bentar, baru turun dari mobil. Bentar, Pak. Sudah dimulai 17 detik. Saya dulu ingat pernah ikut yang model quiz begini, sama juga sih modelnya Om, waktu masih baru-baru belajar trading kan ada yang menyelenggarakan kayak diskon gratis gitu kan untuk membershipnya. Iya. Ini udah ada pemenang pertama Pak Susanto, nanti kita lihat apakah ikut memenang juga. Pertanyaan kedua ya sekarang. Pak Adit ini sambil menunggu yang lain menjawab kuis, ada pertanyaan juga dari Pak Di. Untuk pindah dari satu simbol, apakah harus diketik atau bisa menggunakan fasilitas scroll di mouse? Kalau untuk pindah dari satu simbol itu sebetulnya begini, kalau kita punya berbagai macam kemudahan ya kalau di TradingView itu bisa diketik melalui pojok kiri atas atau misalnya katakanlah sedang berada di dalam chartnya sendiri, lalu di keyboardnya langsung diketik aja, itu juga bisa langsung keluar search box-nya. Atau yang ketiga, ada caranya memasukkan ke dalam watchlist di sebelah kanan, seperti yang tadi dilihat ya di screenshot yang saya punya. Nah, itu ada watchlist-nya, jadi dibuat dulu saja watchlist-nya terlebih dahulu untuk bisa quick access di sebelah kanan. Tapi kalau untuk scroll mouse, untuk geser-geser antar watchlist atau antar simbol sih sebetulnya tidak ada fitur seperti itu, karena untuk scrollingnya itu kita fokuskan penggunaannya ke arah untuk melakukan zoom in atau zoom out di dalam chart saja gitu. Lebih fokus ke situ ya. Jadi memang lebih gampang kalau kita buat kategori watchlist apa yang mau kita trading. Betul. Lebih simple daripada kita mouse over gitu ya. Iya. Termasuk kalau misalnya tadi Bapak Di itu merasa atau ngeh ya gitu, Bapak Di melihat di sebelah kanan pas lagi saya tadi buka screenshotnya ada gambar warna merah, ungu gitu. Nah itu sebetulnya itu bisa Anda flag atau bisa ditandai. Kemudian nanti Anda bisa sortir berdasarkan penandaan tersebut. Misalnya katakanlah, oh ini ada setup nih, tapi setupnya nggak terlalu optimal banget gitu kan. Maka ditandai misalnya warna merah gitu kan. Nanti itu bisa Anda lihat dengan cepat dengan melakukan sortir dari watchlist tersebut. Misalnya hanya munculkan daftar yang warnanya merah saja, itu bisa gitu. Oke. Sama ini ada pertanyaan juga dari pengguna saham ini Pak. Tadi kan contohnya forex ya. Nah, kalau misalnya kita punya akun pro account, ini dari Pak Ilham ya. Kalau kita punya akun pro, kemudian habis masa aktifnya, data real stock sahamnya gimana? Nah, kalau misalnya untuk akun pro, itu sebetulnya gini, karena untuk sementara ini ya, data real, kalau misalnya memang katakanlah si pro-nya habis, otomatis kan data real time-nya juga akan expired ya. Kenapa? Karena memang basic requirement-nya untuk bisa mengakses data saham itu memang harus menggunakan akun pro gitu. Jadi kalau misalnya memang tidak ada akun pro-nya, tapi misalnya katakanlah data real time-nya itu masih jalan, ya nanti mungkin Bapak bisa coba kontak saja langsung ke tim support ya. Either way mungkin nanti kita akan coba untuk refund kelebihan yang
Misalnya katakanlah ada yang belum terpakainya dari waktu yang Bapak sudah beli dari data real time-nya. Tapi basically kalau misalnya memang Bapak Ilham tidak memiliki account pro, itu tidak bisa menggunakan data real time atau bahkan membuka data sahamnya pun sendiri juga sudah tidak bisa gitu loh Pak. Karena memang tersangkut oleh peraturan dari Bursa Efek Indonesia yang memang mengharuskan untuk sementara ini user yang bisa membuka data saham hanyalah user yang melakukan pembelian produk dari TradingView, jadi tidak bisa dibuka untuk umum. Cuman ini mungkin ada sedikit teaser juga ya untuk kedepannya bahwa kita sedang ada rencana untuk bisa membuat data end of day lah minimal untuk bisa available. Mungkin tidak delay ya, tapi ya end of day. Nah mungkin kalau misalnya nanti data end of day-nya ini sudah bisa available secara gratis, untuk data real time-nya itu bisa Bapak gunakan secara bebas tanpa harus menggunakan account pro. Mungkin seperti itu kira-kira. Mas Adit, kita udah ada pemenangnya ini. Boleh? Nanti saya coba hubungin lagi email yang mereka gunakan di TradingView. Nanti akan saya sampaikan ke Mas Adit ya. Mungkin ini Om jangan emailnya ya, tapi username-nya aja. Oke. Atau misalnya gini, masing-masing pemenang dari satu, kan ada 5 ya, berarti 1 sampai 5. Nanti mungkin bisa buat account dulu di TradingView, kemudian nanti masuk ke profil, halaman profilnya. Nanti di sini ada linknya kan di atasnya. Ini di copy paste aja nanti. Oke. Nanti saya sampaikan ke pemenangnya. Siap. Jadi teman-teman, ini pemenang 5 akun pro hari ini, malam ini. Pertama ada Susanto, kedua ada Alfa, ketiga ada Pipik, keempat ada Dims, kelima ada Pikwi. Jadi buat teman-teman yang memenangkan akun pro, mohon nanti bisa menghubungi saya dulu ke alamat email info@alivia.co.id. Nanti akan kami kontak lagi ya. Oke, makasih banyak Pak Adit dari TradingView Indonesia. Siap. Atas sharingnya. Siap, terima kasih luar juga. Luar biasa, sukses selalu nih dari TradingView Indonesia. Sukses juga untuk tim Trading Coach ya. Terima kasih banyak sudah mengundang saya ke sini. Kita kasih applause dong teman-teman, diklik di reaction. Nggak apa-apa, santai aja. Aman. Wah, ini udah banyak yang kasih applause ini Pak Adit di reaction ya. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua. Selamat kepada 5 pemenang. Baik Pak Adit, mungkin sekarang kita waktunya Pak Han ya. Iya, siap. Untuk sharing ilmu bagaimana menjadi seorang naked trading ya. Trader yang telanjang gini katanya ya. Mungkin saya mute ya. Ya. Silakan. Pak Mahfud, izin tes dulu ya, masalah vokal sama sharing chat. Ya. Caranya gimana nih sharing chatnya? Tes, terdengar Kak? Suara bagus Om, suara jelas. Suara jelas. Sekarang tinggal gue pakai share screen. Coba share screen, coba. Klik share screen. Aku masih disable partisipan screen sharing. Oh, sebentar. Coba sekarang, Om. Oke. Good. Coba tes share screen. Masuk ya? Oke, masuk. Oke. Ya, silakan dimulai, Om. Waktu ini? dan tempat untuk Om Han langsung aja sampai habis, sampai jam 12 malam, Om. Jangan. Gue dimarahin orang rumah ntar. Oke, terima kasih Pak Afud. Pak Adit, thank you so much atas supportnya ke teman-teman trader dan tim Trading Coach. Terima kasih banyak. Malam hari ini kita akan membahas tentang naked trader ya. Naked trader itu apa? Ya trading tanpa indikator gitu aja kan ya. Walaupun ada yang bilang bahwa candlestick juga indikator ya. Candlestick itu adalah indikator menunjuk harga berapa kan di situ. Maksud yang dimaksud tanpa indikator adalah tanpa indikator bawaan dari MetaTrader atau kalau misalnya teman-teman ada di TradingView ini ada platform
indikator ya, itu bisa dimanfaatkan. Tapi dalam bahasan ini saya tidak membahas adanya indikator ya. Benar-benar pure dari pergerakan harga atau price action. Nah, basicnya langsung aja kita harus memahami supply and demand ya. Kita langsung aja, misalnya saya gunakan ini aja lebih asik. Misalnya saya mau gambar Elliott Wave. Oke. Misalnya ada ini ya. Ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4 dan gelombang 5 ya. Kita ngambil di sini satu ini sebagai resisten. Kita belum bicara Elliott Wave. Kita melihat ini ada resisten. Tinggal kita tarik garis. Dengan ini enak banget di TradingView. Di resisten ini kita garis klik di sini. Nah, maka ini adalah nilai resistennya ya. Nilai resistennya. Oke. Dan kemudian ini di break oleh harga. Nah, pada saat di break kita tinggal amatin nih. Sebelum nge-break ada base enggak? Ya. Sebelum nge-break ada base enggak? Setelah break ada base enggak? Nah, gimana gambar base-nya? Pakai ini. Nah, teknikalnya nanti saya jelaskan sedikit. Misalnya ini bicara ada base-nya ya. Ada base. Gitu kan? Saya kasih warna lain deh. Base-nya misalnya merah. Nah, terus kemudian sebelum nge-break ini ada base. Di dua ini tentunya ada base karena ini ada drop, base, rally ya. Ini mestinya ada base juga. Nanti tekniknya juga akan dipelajari dan lebih detail nanti di TradingView bagaimana di TradingPods bagaimana menggambar base ini. Ya, ini ada base. Pengamatan kedua setelah sebelum ini ada base, kita identifikasi ya. Pengamatan kedua ada base enggak setelah break ya. Setelah break. Nah, ini kan break tadi ya. Itu. Nah, base ini tinggal diamatin sudah masih fresh atau belum ya. Nah, pada saat harga misalnya ini, misalnya harganya turun ke sini. Nah, 4-nya turun ke sini. Base. Oke. Jangan perhatikan 4-nya ya. Saya mau melihat struktur market ini aja. 4-nya nanti belajarnya nanti. Pada saat harga turun ke base, maka di base ini adalah good for buy. Ada contoh yang menarik nih di USD Kanada dengan teknik yang simpel ini. Ini ada resisten kan ya, kayak satu ini ya. Tinggal kita tarik garis. Maka ini adalah garis resisten ya di sini. Garis resisten. Dengan teori ini sudah di break ya, sudah di break. Ya. Tinggal kita amatin sebelum di break itu ada base enggak? Ini ada base. Kita pindahin aja. Ini ada base. Ya, ada base. Kemudian ada lagi base yang paling bawah di sini. Jadi sederhana aja nih. Nah, saya counter lagi aja. Ini ada base. Oke, agak panjang ya. Nah, oke. Ada dua base. Nah, pada saat base, di keterangan ada sebelum, sudah, dan pas di break ini ada base nggak? Ya. Nah, ini pas di break ada base. Ini kan pas di break ya. Ini ada base di sini. Tarik aja nih. Kanan. Oke, good. Nah, dengan teori tadi, pada harga turun ke base, good for buy. Ini good for buy ya. Ini terbukti pada saat ini di break, ya. Harga turun mencoba ke sini, ya, belum sampai ke base. Pada saat masuk ke base, buy di sini, kita berangkat, ya. Sederhana sekali tekniknya. Jadi
base ini sangat penting sekali. Bagaimana menentukan base? Saya kasih tahu aja sederhananya begini. Saya hapus saja ya. Misalnya kita mau menentukan demand. Demand itu diproduksi atau diperoleh dari ini. Ada drop, harga drop, ya salah satunya. Terus kemudian dia base, ya ada base. Kemudian dia harga naik lagi. Kita sering mengenal adanya drop base rally ya. Drop base rally ini menciptakan demand ya, menciptakan demand. Tekanannya adalah demand yang fresh ya. Kalau ini diperpanjang, terus saya bikin lagi. Tekanannya adalah ini adalah demand yang fresh ya, demand yang fresh. Begitu. Sehingga pada saat demand yang fresh ini posisinya misalnya seperti ini sebelumnya. Trennya seperti ini misalnya. Oke. Maka ini sebagai rally, drop, base, rally ya. Sehingga ini adalah demand. Ini adalah sebagai titik resisten. Titik resisten kita garis pakai horizontal line, diklik aja. Nah, ini titik resistennya ya. Ini di break kan, di break kita ambil identifikasi lagi demand sebelum nge-break. Saya ulangin lagi, demand sebelum nge-break. Bisa 2, bisa 3, pokoknya demand diidentifikasi sebelum nge-break ya. Yang kemudian identifikasi di sini base yang ada tepat dengan resistennya ya, itu. Kemudian base lagi setelah break. Tempat-tempat inilah untuk re-entry buy pada saat harga turun lagi ke bawah ya, misalnya sampai sini. Ini untuk tempat buy ya. Bisa di sini tinggal kita ngatur masalah money manajemennya ya. Money management. Nah, ini contoh yang bagus. Dari sini aja kalau kita backtest hampir semuanya ngalami hal yang kayak gini. Kita belum bicara bagaimana menentukan supply and demand yang tepat. Baru bicara resisten dan base ya. Dan ini banyak sekali clue atau pemahaman supply and demand secara basic akan dipelajari di trading course ya, Kemudian akan dipelajari juga elliott wave. Macam-macam pembentuk supply and demand akan dipelajari di sana. Ini salah satu triknya. Coba kita buka di sebelumnya. Ini juga hal yang sama. Ya. Ini ada nih support ya. Dengan cara yang sama, ini support di identifikasi, oke. Kemudian setelah break, identifikasi base. Si base ada di sini, ada sebelum break ya, ini sebelum break ada base, oke. Kemudian setelah break ada nggak? Ada ini ya, base. Tinggal masuk lagi setelah break. Ini ada base. Nah, oke. Maka di base ini dia menjadi pilar pertama pasukan buyer akan tertahan di sini di base ini. Karena ini udah break, ada base, dia turun lagi, dia coba lagi turun lagi ya. Gitu. Stop loss cukup di atas base ini. Jadi risk rewardnya kita ngajarkan hal yang sangat kecil sekali. Ya, rewardnya kecil sekali. Nah, satu lagi struktur market. Saya hapus saja. Contohnya tadi struktur market misalnya kalau di sini pakainya elliott wave, misalnya kita 1, 2, 3, 4, 5 misalnya gini ya. Terus kemudian ada wave koreksinya. ABC ini dia.
Oke. Oh. Oke. Ya, harga dari 1, koreksi kedua, atau nggak usah diperhatikan, strukturnya ada high, ada lower, ada high, ada lower, ada higher high, dan ini hanya nge-break nih, lower low. Ya. Ini ada support. Ada support yang di-break di sini. Ya. Pada saat lower ini berhasil di-break oleh harga, ya, si dulu teori mengatakan beginning of trend. Jadi tren yang naik ini di break lowernya dikatakan sebagai beginning of trend. Artinya akan dimulai tren turun, gitu ya. Dengan teori yang tadi ini di break, tinggal diidentifikasi di mana base-nya untuk mencari koreksi ya. Misalnya dengan gambar ini ya berarti kira-kira base-nya ada di sini. Ya. Sehingga dengan kita melihat adanya lower yang di break atau di engulf, kita akan mempunyai paradigma bahwa menurut Dow ini adalah beginning of trend. Of trend apa? Of trend turun dong. Karena yang di sini yang naik sudah di break oleh harga lowernya ya. Beginning of trend, trend turun akan dimulai. Tetapi nggak serta-merta di sini. Dia pasti memerlukan pullback dulu. Sampai di mana pullbacknya bisa sampai di sini juga. Makanya diperlukan perjalanan dari higher high ke lower low ini diperlukan identifikasi base. Ya, identifikasi base. Sebelum break, identifikasi base-nya di mana. Ya, seperti itu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian bagaimana penggunaan Fibonacci-nya? Saya sukanya begini nih. Di naked trader, misalnya ini ada candle break-nya. Ya, saya kasih warna merah. Nah, ini candle closing-nya nge-break di bawah spotnya atau di bawah lowernya, sempurna harga closing-nya. Maka harga closing-nya ini dinilai sebagai level 100. Level 100. Fibonacci retracement 100-nya ada di sini. Tarik sampai ke ini, higher high-nya. Nah, inilah terus kemudian muncul level-level Fibonacci di mana 100-nya adalah ini. 78.6, 61.8, 0,5, 38. Level-level ini menurut Fibonacci ini adalah level support resisten. Tapi kalau penarikannya nggak benar, sehingga ini juga nggak akan benar hasilnya, ya kan? Dengan demikian, saya akan matchingkan level-level Fibonacci ini dengan base yang ada di sebelum nge-break ini, sebelum engulf. Hanya itu saja cukup buat trader untuk menghasilkan duit. Dikumpul-kumpulin bisa jadi 1 miliar juga sih. Karena saya juga pernah ngalamin hal kayak gitu. Ya, tapi nggak perlu lagi dipublish seperti itu ya. Nggak perlu lagi di ini. Nah, itu bisa dikumpul-kumpulin dari yang kecil menjadi banyak, asal kita tertib. Yang susah kan tertib ini. Tertib bahasanya orang mana ini? Tahu ya, harus tertib. Sistemnya harus tertib, money manajemennya harus tertib. Kadang-kadang kita di sini sudah engulf, kita langsung buru-buru nge-sell nih. Oh, ini harganya turun terus kita nge-sell. Tinggal kita identifikasi sebenarnya ini ada base gambar ke kanan, tunggu pullback-nya, nanti diajarkan semuanya di trading coach, ciri pullback-nya bagaimana. Nggak mungkin juga saya sampaikan di malam hari ini, saya hanya formula di sebagai pembuka aja, pembuka wacana berpikir kita untuk trading. Nggak harus buru-buru, tapi identifikasi market itu penting, ya. Nah, setelah identifikasi itu kita tinggal nunggu aja pullback-nya. Sambil nunggu kita tarik Fibonacci, level Fibonacci, garisan Fibonacci, di mana trading coach menilai bahwa setiap nge-break yang sempurna harga close di bawah level support-nya, ya dinilai 100, tarik ke higher high-nya, ya.
level-level yang beririsan dengan base adalah level-level yang bagus sekali untuk entry market. Dengan stop loss ada di bawah, di atas. Kalau kasus ini di atas base-nya, atau kalau kita mau averaging bagi lot-nya, stop loss ada di atas higher high-nya, ya. Seperti itu. Jadi simple aja. Nah, ini sangat penting sekali. Tapi dari basic ini akan bergerak atau akan lanjut terus ke basic bagaimana supply and demand, menggambarkannya di chart meta trading kita atau di trading view kita ini. Bagaimana seperti itu? Secara penggambaran itu harus berdasarkan sains ya, bukan karena suka-suka kita. Semua perjalanan menentukan higher misalnya, higher lower itu juga kadang-kadang teman-teman ada satu hal tidak disiplin dari sisi keilmuan, asal menentukan aja ya. Nah, kalau kita ini kuasain, kalau kita pelajarin dengan bagus, ini akan membuat satu hal yang profitable buat kita semua. Dan ini adalah luar biasa powerful. Belum lagi nanti bicara masalah tentang arah market, bagaimana Elliott Wave-nya. Di Trading Coach mengajarkan Elliott Wave itu, analisis Elliott Wave kan banyak sekali ya pandangannya. Bahwa bagaimana menghitung counting wave 1 misalnya. Ada nggak patokan yang objektif? Masing-masing trader yang basisnya Elliott Wave menghitung wave 1 bisa berbeda-beda. Ini di sini wave 1, di sana wave 1, di sini wave 1, di sini wave 1, sama masing-masing trader beda-beda. Tapi di Trading Coach diajarkan bagaimana menentukan wave 1 ini secara objektif ya, secara objektif sehingga tidak menjadi salah penafsiran. Nah, ini nggak akan mungkin juga dibahas di sini, tapi benar-benar naked trader akan kita bahas di Trading Coach ya. Tapi dari ini semua, ini sudah cukup nih untuk belajar, untuk profitable bagi pemula, asal kita bisa mengendalikan diri, mengamati resisten, support, resisten lagi, atau higher, lower, higher, high, terus kemudian harga turun nge-break, ini perlu kesabaran. Contoh lain lagi ya, kasus ya, saya hapus semuanya, itu USD. Berlaku untuk all time frame, ya. Coba cari aja seperti ini. Ini resisten ya, di break harga. Oke, sebelum ngebreak amatin ada nggak base paling bawah ini ya. Ini juga resisten ya. Pengamatan kita adalah pada saat di break amatin base sebelumnya, pada saat ngebreak dan sesudahnya. Ini ada base sesudahnya, ada base sesudahnya. Oke, sini ya, ini base paling bawah. Dan ini ngebreak juga. Pada saat ngebreak ini, resisten di break, ada base. Tarik lagi, base. Oke. Base yang ini tadi, dasar dari ini, sudah diuji ya. Berarti base ini sudah nggak fresh. Base ini sudah nggak fresh, jadi ada kemungkinan support. Tapi ini break, base yang paling bawahnya adalah jadi pada saat harga nge-break, dia turun sampai ke sini, ada base, kita bisa buy dulu. Ya. Dia turun lagi, ada base yang nggak yang nggak fresh nih. Ya, masuk lagi dia, mental memang, tapi habis itu hantam base yang masih fresh ini. Harganya mental juga. Ya, dari sini aja sudah cukup untuk mengidentifikasi bahwa trading itu tidak perlu pakai indikator. Ya. Kebalikannya nih,
Ini ada base. Ada support yang diberi ya. Ini juga ada. Nanti ada bagaimana ada support yang diberi, perilakunya gimana. Ini namanya adalah swap atau kalau di support and resistant SNR itu hukum being resistant ya, SBR atau RBS. Ini ada RBS di sini sehingga dia mantul juga nih. RBS support ya, SBR. Ini kan ada support nih, saya tandain di sini. Ini ada support. Oke. Diberi oleh harga ya. Diberi oleh harga. Maka ini adalah menjadi resisten ya, menjadi resisten. Nah, di sini dia mental. Turun ke bawah. Biasanya kalau tidak terlihat di H1, berarti di TF kecilnya bisa jadi ada base. Kalaupun tidak ada base, ini ada support yang sekarang menjadi resisten. Kita cek di M5 ada enggak ya. Jauh benar tadi ya. Jauh benar tadi. Kecilin dulu. Nah, ini support di break menjadi resisten. Oke ya, seperti itu. Ini ngebreak seperti itu. Misalnya lagi di H1 lagi misalnya di turunnya. Gedein. Tarik. Ini di break ya. Ini ada support kecil di break harga, sebelum break ada base. Tarik base-nya turun lagi. Seperti itu. Ini di break lagi. Banyak sekali. Ini di break. Sebelum nge-break identifikasinya ada base. Ada base. Sebelum nge-break. Ya, di reject ya. Harga naik kencang padahal, terus kemudian turun kencang. Ya, naik lagi. Ini ada base. Ya, seperti itu. Jadi identifikasi harga, identifikasi resisten, di-break oleh harga, ini di-break. Sebelum di-break ada base. Oke? Base ini jebol. Base yang atasnya jebol. Ya, kalau begitu terus masuk ke base yang bawahnya. Jadi sebelum nge-break ada berapa base di bawahnya, terakhir yang di sini. Saat nge-break, ini setelah nge-break ada base, ya. Di setiap base pasti ada reaksi. Ini ada base, ada reaksi. Ya. Seperti itu. Jadi yang saya bagikan malam ini kaitannya resisten dengan base, yaitu pada saat resisten atau support di break, identifikasi base sebelumnya ada berapa. Misalnya resisten yang di break base sebelumnya ada 2 macam ini, 1, 2, identifikasi semua. Terus kemudian setelah break ada nggak diidentifikasi, ya. Seperti itu. Gunanya apa? Pada saat dia harga turun, ini adalah untuk re-entry buy. Ya. Banyak sekali contoh-contoh di market dan mesti market mengalami seperti ini karena ada support and resistance. Ya. Coba nanti dipraktekkan teman-teman semua model seperti ini. Banyak sekali di market kejadian-kejadian seperti ini. Ya, banyak sekali. Ini misalnya, ini di break ya. Resistennya di break. Dan di setiap pair kalau nggak mungkin nggak ada resisten atau support yang di break. Ya, ini di break. Amatin base sebelum nge-break. Ini yang paling bawah base ya. Base. Oke. Stop loss ada di bawah ini. Begitu turun lagi ke base ini, dia berangkat lagi.
sederhana tapi powerful. Ya. Untuk jaraknya dan sebagainya nanti kita belajar di trading course. Ya, oke. Ada pertanyaan nggak? Silakan Pak Mahfud, kembali lagi Pak Mahfud. Oke, Pak Han. Ini ada beberapa pertanyaan ini. Saya bacain ya, Pak ya. Ya, Pertama, kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya mau tanya lagi ke para master yang ada di sini. Oke, pertama dari Kausar. Selamat malam Om Han. Kalau boleh tahu kapan keluar buku EW-nya dan di mana bisa belinya? Aduh, very busy. Sibuk banget ya. Jadi nggak bisa nih. Bukunya ada, sudah aku konsepkan. Dan ada beberapa teman-teman, mantan juga mahasiswa trading coach, membantu untuk membuatkan. Kalau boleh sebut nama, etis nggak ya yang membantu. Jadi, dia sudah bikinkan dalam bentuk Word, bukunya, tinggal mungkin teman-teman kalau ada yang mau jadi sponsor penerbit nggak masalah. Itu aja. Buku udah ready sih, tapi karena kesibukan saya intinya jadi belum terbentuk untuk masuk ke buku itu. Oke ya, coming soon lah, doakan aja mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Oke, Gitu Om. Pak Mahfud. Berarti coming soon ya Om ya. Ditunggu Om. Insyaallah. Jangan kendor, Om. Nah, terus ada pertanyaan berikutnya nih dari Di. Cara mengidentifikasi base seperti apa, Pak? Paling sederhana, gimana ya membahasakannya? Sudah pernah belajar CEC nggak? Gitu. Contohnya ini nih. Ini paling sederhana, ada CEC, candle in candle, atau engulfing. Saya gedein aja. Ini ada candle bearish, ya, ada candle bearish. Dimakan oleh candle bullish. Satu candle bearish ini, harga opennya atau harga close-nya, ya, harga opennya, ini harga open. Harga close-nya kan di sini. Ini menjadi titik awal base yang atas. Terus kemudian ekornya menjadi batas base bawah. Jadi presisi banget nih, begitu turun ke sini, ini ada garis resisten benar-benar di break, kita tinggal nunggu di sini. Di sini masuk ke sini kita panggang buy dengan stop loss di sini. Nah, kalau mau diukur Fibonacci-nya tadi di awal webinar ini kita bisa mengukur Fibonacci, kita coba ya, pendekatan dengan menggunakan Fibonacci. Pendekatan loh ya ini. Harga closingnya, closing resisten ya dinilai 100. 100 ke 0. Kita kecilin sampai di mana dia? 423 tercapai ya. Tercapai. Karena dengan ini nanti kita melihat bagaimana hold-nya kalau ini di break membentuk satu resisten, di break membentuk higher baru ya. Terus kemudian dia muncul, kita hold, break berarti akan membentuk higher baru. Setelah nge-break kita cari lagi base-nya. Setelah nge-break ini kan di break ya. Ini garis ini di break resisten. Yes, sebelum nge-break mana? Ini kan. Oke. Ini di break, saya gambar garis resisten yang di break. Kalau di bukunya saya yang bukunya Pak Suci, line break itu dari saya istilahnya adalah resisten yang di forecasting akan di break. Nah, ini di break ya, ini di break oleh ini, cari base sebelum ngebreak, ada base, begitu dia turun ke base-nya dipanggang lagi, buy lagi. Ini adalah higher, oke, higher. Ya, oke, di break base sebelum nge-break ini banyak sekali kejadian, dan ini adalah untuk scalpingan it's so good ya. Ini
resisten, kita naikin lagi. Resisten ini di break. Nah, perlu indikator nggak ini? Kan enggak. Ya kan? Break. Nah, itu seterusnya. Ya. Seperti itu. Kalau kita berpacuan di sini 261, kalau misalnya track form ini 261 juga udah kenyal. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau pengen lebih paham, masuk trading coach. Ya Pak Adi, gimana Pak Adi? Bisa dipahamin? Kalau bisa paham, bisa diketik di chat grup ya. Oke, udah. Baik, terima kasih Pak Han katanya. Pak Han, ini ada pertanyaan berikutnya dari Mas Fajar. Tadi untuk Vibo, tariknya dari mana ya? Oh, tadi udah dijawab ya. Jawab tadi. Tadi udah dijawab ya? Oke, sip. Udah dikonfirmasi, udah dijawab. Pertanyaan berikutnya, mungkin ini pertanyaan udah dulu ya. Di stop dulu, banyak banget nih. Waduh. Dari Zejen, untuk menandai support atau resisten pada candle di high atau di low candle, atau di open atau close candlestick. Jadi kayaknya Pak Zejen ini menilai candlestick itu di high atau low-nya bisa dijadikan support and resistance. Yang benar menarik support and resistance gimana Pak Han? Oke, saya ulangin lagi. Saya hapus dulu nih. Pakai gambar, masuk pakai gambar ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jangan ngomong lihat back dulu ya. Ini higher. Saya pakai ini biar cepat gambarnya. Turun lower. Higher. Lower. Misalnya begini. Higher, lower, higher, lower, higher. Gampangnya menentukan lower ini, saya tandain garis ini sebagai support. Permasalahannya adalah teman-teman kadang-kadang susah melihat bahwa ini adalah lower, padahal bukan lower. Ini higher, ini higher. Saya akan tunjukkan ya. Ini higher. Ini juga higher. Di YouTube gue juga kayaknya udah pernah aku bahas. Nih. Oke. Lowers itu terletak di antara dua higher yang berbeda. Apit dua higher yang berbeda, inilah lowers. Jadi kalau ada harga begini, ada harga ABC, mana ABC? Nah ini. Up, turun. Harga ada terbentuk sebelum ke sini. Sebelum ke lower ini. Membentuk ABC. Pertanyaannya, ini lower bukan? Tadi yang bertanya siapa sih, Jen? Lower ini bukan ini A. Kebanyakan kawan-kawan ini A sebagai lower. Padahal ada titik terendah lagi, yaitu di dua ini. Sebagai titik terendahnya namanya lower ya. Sehingga clue-nya untuk menentukan lower. Lower ini adalah titik yang paling rendah yang diapit oleh dua puncak. Itu aja deh. Ya, identifikasi begitu. Lower adalah titik paling rendah yang diapit oleh dua puncak. Gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini ada higher. Ini ada higher. Nih, saya kasih contoh di market langsung ya. Ini ada higher. Ini ada higher. Higher baru kan dari sini ke sini. Ya. Ini dan ini titik terendahnya mana? Ini. Bukan ini. Bukan ini. Ya, titik terendahnya ini. Di antara higher satu dengan higher adalah ini. Nah, ini adalah lowernya.
Itu lowernya. Nah ini ada nih contoh bagus. Ini higher, new high ya. Lowernya di mana? Ini lower bukan? Ini kan bukan lower karena ada titik terendah di sini. Ya, ini adalah lowernya, tapi ini adalah base sebelum nge-break gitu. Ini adalah base sebelum nge-break. Lowernya tetap ini, yaitu titik terendah di antara dua puncak. Ya, terendah di antara dua puncak. Oke, ada lagi? Ada banyak Om, masih menerima pertanyaan nggak nih Om? Sampai jam berapa Om? Ya, tiga lagi ya. Oke. Dari Chandra nih, bagaimana parameter screener untuk mencari pairs yang bisa digunakan untuk trading? Apakah menggunakan price dengan moving average atau indikator RSI, CCI, atau lain-lain? Ada screenernya untuk mencari pair yang bagus nggak Om? Aku jawab, karena gue nggak lagi bahas indikator. Oke, sip. Nanti di seri berikutnya aja ya, kalau ada indikator ya. Ya. Oke, berikutnya. Ya. Agar, ini dari Sultan ya, agar kita tahu pasti taking profit itu benar-benar mencapai taking profit terakhir, itu biasanya cara melihat Fibonacci yang benar gimana Om? Biar dia benar-benar maksimal. Kalau saya pakainya base to base. Fibonacci hanya alat saja. Jadi sepanjang nanti misalnya di 261 nggak ada base yang kuat nih, atau base di 261 itu nggak fresh, maka itu kemungkinan besar diterjang. Maka untuk saya selalu swing, itu lihat kalau di 161 base-nya tidak fresh, maka akan diterjang. Terus kemudian tadi cari Elliott Wave, saya peragakan sedikit aja. Izin ya Pak Mahfud. Silakan Om. USD. Dari sini, lower ini sampai ke sini di H4, ini kan ada tren ini, tren naik, ya. Ini berapa sih sebenarnya? Apakah dia sudah kita bisa ngambil di posisi ini? Bisa banget, misalnya di M30. Dan ini di teman-teman trading kayaknya sudah ya. Kecilin. Ini kan ya. Dari teori sederhana tadi ya, tentukan pertama adalah ini dihajar. Tentukan resistennya dulu. Satu dihajar. Ya. Dua dihajar. Ya, dua dihajar. Ini juga ada resisten. Dihajar juga. Oke, baru kita tentukan base. Sebelum nge-break ada base. Benar nggak yang tadi? Cuish, langsung kasih base. Tuh, naik ya. Break, dia turun lagi. Ini ada dua resisten yang sudah di-break. Pengebreaknya mana? Ini ya, pengebreak sempurnanya. Saya lebih suka dua resisten yang di-break, baru kita kasih pakai Fibonacci. Ini misalnya. Dua, ini dia. Nah, yang 30. Jarak tadi kan, masalah distance. Nah, di 261 kurang lebih. Ya, di 261. Nanti dipelajari akumulasi, gitu. Akumulasi dan distribusi, kemarin dibahas juga di batch 9, akumulasi dan distribusi bisa didapatkan di batch 8. Selalu berkembang lah ya ilmu pengetahuan. Nah itulah ini ditarik Fibonacci-nya di resisten yang sudah di-break berulang kali. Ini resisten pertama, resisten kedua di-break, pakai gedein lagi,
candle pengebriknya kita nilai 100 sampai ke 261. Ya, seperti itu. Jadi resisten kedua atau resisten terdekat kedua dari harga bottomnya, kita identifikasi di break nggak? Di break ya udah. Ambil buy-nya di mana? Apakah ini sudah terjadi? Belum terjadi. Pada saat ini nge-break, saya gedein ya. Pada saat ini di break, teori tadi, resisten itu di break oleh harga. Identifikasi dong ini. Ini sudah terjadi? Sudah terjadi. Ini belum terjadi. Pada saat nge-break, turun ke sini, nah inilah base-nya. Panggang buy. Ya, gitu. Jadi belum terjadi. Technical belum terjadi, tapi kita sudah bisa predict tanpa indikator. Oke? Lagi? Oke Om, ini terakhir mungkin ya Om. Ya. Dari saya gabung aja tadi Guptas menentukan SND tadi udah dijawab ya. Berarti dari Dedi, analisanya apakah hanya di satu time frame saja untuk satu pair atau bisa multi time frame? Multi time frame. Sama satu lagi dari Julius, ada buka copy trade nggak Om? Yang pertama multi time frame, karena setiap engulf itu mesti prosesnya sebelum engulf itu biasanya membuat satu base. Atau pada saat mau engulf, pada saat di resisten yang tadi yang mau di engulf, dia akan bikin gas. Atau setelah engulf dia istirahat dulu. Jadi multi time frame itu bisa digunakan. Kita mau trading di M15 pun ada seperti itu terjadi. Di H1 bisa terjadi tergantung situasi waktu kita bagaimana. Dan identifikasi support and resistennya. Terus masalah copy trade saya enggak lah. Kapok saya karena tidak menjadi ini worth it buat saya. Ya, adanya pada ini. Belajar aja kita trading mandiri, jangan menyerah menjadi copy trade. Nah, satu lagi dari Hatsari, Om, ini untuk metode break resisten ini, time frame yang terbaik di time frame berapa? Bergantung nanti kita mau tradingnya di mana. Di M15 selalu ada support and resistance. Pada saat support and resistance di M15 itu di break, kembali lagi ke basic teorinya. Sebelum nge-break ada base nggak? Bu, ini Bu siapa? Hatsari. Bu dokter. Selamat malam dokter Jin. Hormat selalu dari Hansiu. Jadi gitu Bu dokter. Di M15 kan kita bisa bergerak. Ada support and resistance di M15. Kemudian sebelum nge-break ada base nggak? Identifikasi seperti itu. Pada saat di garis resistennya atau supportnya itu mau di break, ada base nggak? Setelah nge-break, ada base nggak? Kita tunggu aja di situ pada saat pullback-nya. Nah, pada saat pullback-nya itu sebenarnya bisa dipelajari. Pelajaran di pada saat pullback itu namanya pendekatan price action. Ada di trading coach. Ya, promo terus nih Om Hans nih. Gak apa-apa, jadi untuk memberi semangat buat teman-teman semuanya bahwa technical analysis itu mudah. Jangan menjadi bingung, gitu aja. Dan itu harus dilatih berulang-ulang supaya itu kita menjadi trader yang mandiri dan nggak cepat halu. Bahwa berapapun kalau itu memang kita sudah pahami trading teknikalnya, terus kemudian kita barengin dengan mental kita, psikis kita, tidak greedy, pelan-pelan tapi konsisten, lama-lama jadi banyak. Itu nggak halu, tapi optimis. Makanya aku di Facebook, sifat optimis itu kalau kita punya skill, punya ilmu, itu optimis. Gitu, ya. Salam buat trader semuanya. Oke, berarti kita udah cukupkan aja ini ya Om ya. Boleh, cukupkan. Makasih banyak Om Han atas sharingnya. Sama-sama teman-teman semuanya, bukan untuk menggurui, tapi untuk sharing. Ya kan, untuk sharing saja. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya bermanfaat, ambil. Kalau misalnya nggak bermanfaat, jangan diambil. Dan nggak perlu dibully. Gitu ya. Itu tetap semangat. Oke, kita kasih applause buat Om Han. Klik di reaction ya. Tuh, ada yang kasih applause langsung kayak gini nih. Mantap. Oke. Terima kasih banyak
Pak Adityan juga udah. Om Yes. Mahfud. Ada nggak diskon buat masuk ke Trading Co? Buat teman-teman ini? Buat yang ikut sekarang, itu kita kasih diskon 500.000 Om. Nanti saya hubungin via email. Jadi buat yang mau bergabung di Trading Coach Batch 10, kita belajar selama 1 bulan. Nanti Om Han kayaknya sangat intens ngasih tugas ini. Jadi teman-teman yang mau benar-benar belajar, silakan bergabung di Trading Coach ID Academy. Dan jangan lupa nanti PR-PR dikerjakan semua rutin setiap minggu. Kita ada tugas-tugas buat kalian untuk ngerjain tugas. Jadi silakan hubungin kami, nanti bisa hubungin Om Han, bisa hubungin saya. Nanti kami akan berikan diskon 500.000 buat teman-teman gabung di Trading Coach ID Academy. Terima kasih Oke. Om, terima kasih. Kalau gitu acara malam ini kita cukupkan. Nanti Pak Adit mohon izin videonya boleh kami share juga ya. Aman. Oke ya. Aman Om, siap. Channel di Trading View dong ya? Ya, Apa? siap. Kasih Sama channelnya tadi. di Trading View-nya, video Aman. YouTube-nya Trading View. Aman. Boleh Om? Sama tadi yang 5 itu nanti aku share ke Mas Adit juga, yang pemenang. Siap. Ditunggu Om. Ya. Makasih banyak teman-teman semuanya yang udah bergabung. Kami dari Trading Coach juga mengucapkan makasih kepada narasumber Pak Adityan Mulya dan Pak Hans Yu, dan juga atas partisipasi teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya. Kita tutup aja acara malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.